Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Fikri Haikal Imron akan memaparkan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2023. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Sebelumnya ini adalah profil diri saya. Nama saya Fikri Haikal Imron. Tempat tanggal lahir Ciamis 30 November 1997. NIP 1997 1130 2022 21 1001. Pangkat atau golongan 9. Agama Islam. Jabatan guru kelas 4. Unit kerja SDN Negeri 1 Kubang, alamat Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dan untuk profil sekolah saya, nama sekolah SDN 1 Kubang, NPSN 2021 5169, NSS 1010 217 34024, alamat sekolah Jalan Syekh Nurjati nomor 1 Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Berikut profil diri dan profil sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Hal ini dilatar belakangi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang ASN Aparatur Sipil Negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah diangkat P3K ini, PPPK ini membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintahan wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK ini. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan, dan setiap PPPK harus memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Cirebon. Nah, itu yang melatar belakangi diadakannya orientasi ini. Kemudian, tujuan utama dari orientasi ini adalah yang pertama, untuk mempersiapkan PPPK agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika. Yang kedua, mampu memahami program orientasi. Dan yang ketiga, mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan beserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempat, orientasi ini dilaksanakan mulai tanggal 13 November hingga 30 November 2023 dengan mode daring melalui Google Meet dan Google Classroom. Selanjutnya, bab 2, nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi Kabupaten Cirebon, yang mana visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi dari Kabupaten Cirebon yang pertama berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kemudian, agamis. Agamis di sini
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Selanjutnya maju, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian terakhir adalah aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, itu yang tadi adalah visi dan misi Kabupaten Cirebon. Selanjutnya bab 3, nilai dan etika SDN Negeri 1 Kubang. Visi SDN 1 Kubang yaitu terwujudnya insan pendidik yang berprestasi menuju tercapainya anak didik yang bermutu, beriman, dan bertakwa serta berbudi pekerti yang tinggi. Nah, yang tadi itu visi. Kemudian untuk misi SDN 1 Kubang, yang pertama menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dengan memadukan berbagai pendekatan yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan potensi peserta didik. Jadi berfokus ke peserta didik. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pembangunan bakat dan minat siswa, pembentukan budi pekerti, dan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung tercapainya KBM yang bermutu. Kemudian, menciptakan iklim organisasi sekolah yang sehat dan kondusif yang mampu menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi baik bagi guru-guru maupun karyawan di sekolah yang lain. Kemudian, menjalin kerjasama antar sekolah dan lintas lembaga dan menyusun jaringan kerja atau networking untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir, membangun kerjasama dengan masyarakat bersama-sama dengan komite sekolah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Berikutnya, ya, berdasarkan paparan bab 1 sampai dengan bab 3, kemudian disesuaikan dengan pensra ataupun sesuai dengan visi misi yang tadi saya paparkan, visi misi baik itu visi misi Kabupaten Cirebon dan visi misi SDN 1 Kubang, maka saya menyusun rencana aksi nyata. Tentunya di sini ada beberapa rencana aksi nyata. Yang pertama, nama kegiatannya adalah pengenalan dasar penyusunan ilmu teknologi dan informasi melalui eskul TIK, atau dengan kata lain eskul komputer ya untuk kegiatan yang pertama. Nah, tujuan kinerjanya yaitu guru mengenalkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tujuan ini sendiri, siswa bukan hanya diperlihatkan, akan tetapi kita mengenalkan ya apa itu alat teknologi dan informasi yang terbaru, kemudian kita jelaskan dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator ketercapaian atau indikator pencapaian, yaitu siswa mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk waktu perolehan, yaitu saya menyusunnya dari bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024. Ya. Di sini mungkin
sekitar 1 semester saya akan melaksanakan program aksi nyata yang pertama ini ya. Karena ini bentuknya pengenalan, jadi yang rencana aksi keduanya itu bersangkutan dengan rencana aksi pertama, yaitu rencana aksi kedua itu pembelajaran bahasa Indonesia materi membuat poster dan iklan edukatif dengan menggunakan Chromebook ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Tujuan kinerjanya adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan terbarukan dengan menggunakan media belajar berbasis teknologi yaitu Chromebook, serta mampu membuat produk berupa poster atau iklan edukatif. Nah, alhamdulillah di SDN Negeri 1 Kubang ini kami mendapat bantuan Chromebook ya. Jadi dalam upaya memaksimalkan pemanfaatannya di rencana aksi nyata ini juga, dan di kelas saya di kelas 4 saya mencoba untuk memanfaatkannya. Kemudian indikator pencapaiannya, siswa dapat belajar aktif dan dalam menggunakan media belajar berbasis teknologi, yaitu menggunakan Chromebook, serta mampu membuat produk berupa poster atau iklan edukatif melalui aplikasi Canva. Waktu perolehan dari bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024. Oke, untuk aksi nyata selanjutnya, yaitu aksi nyata ketiga. Di sini saya mengangkat pembiasaan murojaah Al-Quran juz 30 sebelum memulai pelajaran di kelas. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga penguatan profil pelajar Pancasila subelemen yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuan rencana aksi nyata ketiga ini ya, yaitu meningkatkan penguatan profil pelajar Pancasila subelemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta penerapan sila pertama Pancasila. Indikator pencapaiannya, siswa dapat meningkatkan penguatan profil pelajar Pancasila subelemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk waktu perolehan yaitu dari bulan Juli 2024 sampai Desember 2024. Kemudian rencana aksi nyata keempat, di sini saya mengambil temanya itu asiknya berkebun sayur. Nah, ini indikator ketercapaiannya adalah untuk peserta didik. Kemudian tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kearifan lokal, mengenalkan keragaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Dalam hal ini, saya akan membawa anak untuk bisa mengenal dan juga melestarikan kearifan lokal, karena kalau di SD Kubang ini termasuknya itu di lingkungan pedesaan yang dekat ke gunung, yaitu Gunung Ciremai. Jadi sangat cocok rasanya ketika siswa diajak untuk mengenal lingkungannya ya, itu potensi untuk berkebun sayur. Makanya di sini saya mengambil tema asiknya berkebun sayur. Untuk waktunya itu sendiri yaitu dari bulan Juli 2025 sampai dengan Mei 2024. Rencana asiknya berkebun sayur ini diharapkan mulai dari penanaman sampai dengan panen ya, siswa agar dapat memahami bagaimana cara menanam dan sampai step by step sampai ke sayur itu dapat dipanen. Kemudian aksi nyata ke-5 sampai dengan ke-8 ya, kelima ini menulis petunjuk ruangan dengan aksara Sunda di setiap ruangan yang ada di sekolah. Nah, ini saya masukkan itu
untuk membiasakan siswa agar dapat mengenali aksara Sunda. Ya, karena semakin lama kelamaan anak termasuk untuk pelajaran bahasa Sunda ini ya, apalagi aksara Sunda, anak sudah mulai asing ya. Hal ini diharapkan ketika minimal di sekolah itu anak melihat ya. Misalnya di musola ditulis aksara Sunda ya, untuk petunjuk musola ada tulisan musolanya, kemudian ada tulisan Sundanya di bawah pakai aksara Sunda. Kemudian bisa juga di ruang guru, tulisan ruang guru, kemudian di bawahnya ada tulisan aksara Sundanya ya, seperti itu. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Sunda dengan menulis aksara Sunda di setiap ruangan yang ada di sekolah. Untuk waktu perolehannya mulai dari Mei 2026 sampai dengan Desember 2026. Kemudian yang keenam, rencana aksi nyata yang keenam yaitu meningkatkan literasi melalui pojok baca. Nah, indikator pencapaiannya meningkatkan literasi membaca siswa, mendisiplinkan dan membiasakan siswa dalam membaca buku. Ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Mei 2027 ya. Ini panjang karena dinilai anak itu penting sekali untuk meningkatkan literasi ataupun membaca. Kemudian melaksanakan gerakan gerintik ya. Gerintik ini merupakan kependekan dari gerakan gelas dan piring cantik. Ya, ini bisa diartikan jadi anak nanti membawa alat makan dan alat minum ya, nanti dipergunakan untuk jajan di sekolah. Jadi untuk mengurangi sampah, tujuan atau indikator ketercapaiannya adalah membiasakan siswa dan guru dengan membawa gelas dan piring atau tempat makan untuk jajan di sekolah sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Ini dilaksanakan dari Januari 2024 sampai dengan Mei 2027. Kemudian mengadakan bimbingan dan pengayaan terhadap siswa. Nah, ini indikator pencapaiannya yaitu mampu mengarahkan dan membimbing siswa baik yang mengalami kesulitan belajar ataupun siswa di atas rata-rata. Nah, hal ini untuk mengantisipasi ketika ada ya sebagai bentuk pelayanan terhadap siswa ya, baik itu yang mengalami yang memerlukan bimbingan ataupun memerlukan konseling. Kemudian untuk waktu perolehannya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2027. Nah, berikut rencana aksi nyata ya yang saya sebutkan tadi ada 8. Nah, hal ini diharapkan ya bisa terlaksana selama periode sebelum berakhirnya masa kerja ataupun masa kontrak saya, yaitu 3 tahun lagi kurang lebih ya. Insya Allah sebanyak 8 aksi nyata ini ya mungkin setelah berjalan nanti akan ada pengembangan ataupun tambahan-tambahan dan juga menyesuaikan ya ketika berjalannya nanti. Terakhir, bab 4 yaitu kesimpulan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bab 1 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Kemudian memberikan pemahaman dan pengenalan nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon, serta diharapkan mampu melaksanakan nilai-nilai dasar atau core value ASN, yaitu berakhlak, khususnya di SDN Negeri 1 Kubang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait laporan orientasi P3K
Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2023. Terima kasih saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita murojaah terlebih dahulu. Coba bukunya ditutup terlebih dahulu, kita murojaah. Kita biasakan membaca Al-Quran sebelum belajar ya, supaya kita menambah kecintaan terhadap Al-Quran, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.